jumpa kembali bersama saya dengan Hendrika ya, dan juga ada teman saya yang cantik ini. Saya tidak sendiri. Tentunya ada teman saya yang paling cantik, siapa namanya nih? Tesalonika Hasugian. Yeay. Dan hari ini kita berada dalam acara Tirta Talk Show ya pada siang hari ini, dan luar biasanya karena kenapa saya bilang luar biasa, karena siang hari ini kita kedatangan narsum juga yang sangat luar biasa. Wah, yang sudah hadir di Tirta Media pada siang hari ini, kita tepuk tangan dulu dong. Nah, siapakah kira-kira bintang tamu kita pada siang hari ini nih ya? Kayaknya penasaran ya. Dan tentu juga Sobat Tirta TV juga pun penasaran dan bertanya-tanya ya. Siapa sih yang paling cantik sebelah kanannya saya ini ya kan? Dan yang paling ganteng ini ya di sebelah kanan saya ini ya. Kita langsung saja tanpa basa-basi, kita langsung perkenalkan dulu nih ya narsumnya ya. Atau mungkin narsumnya langsung memperkenalkan diri juga. Memperkenalkan diri. Silakan dari Bapak yang paling ganteng dulu. Iya. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore untuk pemirsa Tirta TV. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kami percaya pertemuan kita bukan pertemuan yang biasa-biasa, tapi pertemuan yang luar biasa. Kita akan membangun kehidupan kita untuk lebih bersungguh-sungguh. Saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Julius Wijayanto. Saya sekarang purnawirawan dengan pangkat Brigadir Jenderal ya. Memang suatu kebanggaan bagi keluarga kalau anaknya bisa sampai di level perwira tinggi. Kami orang Surabaya, kami didampingi istri tercinta ini yang paling cantik ini ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu istrinya. Silakan. Silakan. Ya, nama saya Alfredina Rosana dan hobi bisa nyanyi. Langsung ke hobi ya. Wah, luar biasa. Bisa diajak karaoke ya. Anak dua, yang ketiga. Yang pertama Ruth Rosa Wijayanti, dan sudah puji Tuhannya sudah menjadi seorang dokter gigi dan bekerja. Dan yang kedua sedang koas dokter gigi juga. Kalau Tuhan izinkan tahun ini juga selesai. Yang pertama cewek, yang kedua cowok, Yeremia Alfred Wijayanto. Dan yang ketiga anak anugerah yang namanya Alfa Wijayanto, umur 5 tahun. Nah, kita tadi sudah mendengarkan ya nama beliau Pak Julius, dan juga sudah memperkenalkan diri juga dari Ibu. Dan saya ingin bertanya dulu nih, sebelum nanti kita akan bertanya-tanya banyak ya. Karena hari ini kita kedatangan narsum ya. Tentu nanti akan menginspirasi kita semua ya. Nah, saya ingin bertanya dulu nih Pak Julius. Ini kan dua anak ini kan profesi dokter. Ya, yang satu tadi usianya masih yang bungsu umur 5 tahun. 5 tahun. Nah, dari antara dua, lah satunya aja nih yang cowok itu. Kenapa tidak mau jadi anggota TNI? Sementara kan Bapak kan pensiunan Brigadir Jenderal ya kan? Untuk anak saya nomor 2 memang dulu kurang lebih 5-6 tahun dulu sudah saya siapkan jadi TNI masuk Akmil ya. Ya, Akmil. Tapi mungkin Tuhan punya cara sendiri untuk membentuk anak saya nomor 2 ini. Sehingga waktu ada di Bandung itu, dia peluk saya, dia bilang, "Pak, boleh tidak saya masuk kedokteran?" "Oh, boleh sayang." Saya bilang, "Kenapa?" Itu kan nggak boleh anak-anak dipaksakan untuk masuk. Betul. Dan puji Tuhan selang berjalannya waktu, sekarang mau selesai ini, dia sudah berminat. Nanti saya bilang, "Pak, nanti kalau sudah masuk dokteran selesai, saya akan masuk tentara." Dan di Sepa PK ini kan jalur karirnya sama ya. Baik dari Akabri maupun dari akademi itu sama ya. Ya puji Tuhan lah, nanti dengan berjalannya waktu, mungkin bulan Oktober ya. Bulan Oktober kalau nanti jadi dilantik jadi disumpah jadi dokter, dia langsung sekarang sudah mempersiapkan diri dia. Dia udah semangat untuk jadi dokter tentara itu. Wah, ini bisa jadi pengganti dokter Rawang. Dokter Rawang ya. Tapi saya ingin bertanya lagi nih Pak Julius.
let's say dia bisa selesai dokter di sekarang usianya sudah sekarang usianya di 24 ya. 24-25. Oke, 24. Nah, kalau dokter ini kalau dari S1 kedokteran memang batasnya itu 32 tahun. 30 tahun. 3 PPK. Jadi kalau kedokteran itu maksimalnya 32 tahun. Jadi sekarang sudah ada kemudahan persyaratan, contohnya dia sudah berkeluarga pun masih bisa terima. Hanya pada saat ikatan dinas dia harus ngikutin ikatan dinas, contohnya tidak boleh pulang ke rumah, itu harus diikutin. Seperti itu. Nah, ya, maksud saya ingin bertanya begini. Di usia 24 tahun, katakanlah dia selesai kedokterannya di usia segitu. Nah, TNI sendiri, Akmil sendiri itu sebenarnya punya kalau masuk Akmil itu sebenarnya ada minimal umurnya nggak sih? Oh, ada. Gitu. Dia batas minimalnya itu di umur 17 lebih 9 bulan. Tapi ini bukan Akmil. Ini kalau saya nanti lanjut aja. BPK ya. Kalau okay. di Akmil memang ada batasannya 17 lebih 9 bulan itu bisa masuk Akmil, itu batas minimal. Makanya ada anak yang 17 6 bulan itu nggak diterima, harus 17 9 bulan itu bisa terima. Itu banyak ketat banget ya. Dia sampai sedetail itu ya. Maksimalnya itu di 21. Oke. 21 itu ketentuannya pada saat masuk itu 17 9 bulan itu pada saat masuk, contohnya masuknya pembukaan pendidikannya bulan April gitu. Ya di bulan April itu dia harus umurnya 17 9 bulan. Demikian juga batas maksimum 21. Itu dilihat dari riwayat data itu kan sudah ada itu. Wah, ini TNI ini ketat sekali ya. Kira Bang Hendrik bisa masuk nggak? Udah ketuaan. Ada kuir gua. Lu ngeledek lu ya? Ini yang luar biasa sungguhnya gini. Saya berjumpa dengan istri saya ini. Itu nostalgia. Kita harus nostalgia. Flashback. Ya, jadi bahasa anak gaul. Itulah yang namanya jodoh itu seperti itu ya. Waktu saya tugas di Papua tahun 86, saya baru kenal istri saya ini, calon saya dulu ini 89. Sebentar ya. Tahan dulu. Lu udah lahir belum? Belum. Ada belum lahir. Ini belum lahir. Ya, gue masih kecil juga sih. Oke, next. Beda zaman ya. Jadi saya terima kasih kalau kita dekat sama Tuhan itu kita akan ditunjukkan ya tulang rusuk yang terbaik. Ya. Karena dalam suka dalam duka itu yang saling mendukung sebelum nanti kita berbicara masalah bagaimana kesaksian yang berikutnya itu ya. Nah, oke. Tahan dulu Pak, nanti karena banyak bercerita dan juga berbagi cerita mengenai kisah-kisah yang luar biasa. Dan saya ingin, karena ini mungkin Sobat Tirta yang ada di luar sana juga pun ingin tahu ya. Tadi Bapak kan pensiunan Brigadir Jenderal ya, purnawirawan lah ya. Nah, banyak di luar sana mungkin bertanya-tanya dan mungkin juga banyak yang sudah tahu ya. Arti kata purnawirawan sendiri itu kan kadang-kadang suka disikat hanya PURN aja gitu kan. Nah, orang bertanya, kalau saya mewakili orang awam yang ada di luar sana ingin bertanya, apa sih Pak purnawirawan itu gitu loh. Ya. Purnawirawan itu begini. Kalau di militer sudah diatur kalau bintara tamtama itu umur 52. Batas maksimal. Artinya gini, yang mengabdi di masih jalur dinas itu di umur segitu. Selebihnya bukan dia tidak mengabdi, karena kita akan diwadain dengan suatu perkumpulan seperti Pepabri. Kalau di Angkatan Darat itu ada Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, PPAD. Ya, di situ kita akan dihimpun, bukan habis itu jiwa untuk berkorbannya itu hilang, tidak, dia akan dikumpulkan di situ. Nah, kalau batas PAMA itu umur 55, sedangkan PAMEN ke atas itu 58. Mungkin boleh jelaskan. PAMA itu perwira pertama ya. Perwira pertama itu sampai di tingkat kapten gitu ya. Kalau di PAMEN ke atas, perwira menengah sampai perwira tinggi itu di umur 58. Oh, jadi memang ada batas-batas umurnya ya. Dan masih banyak yang sekarang ini sudah batas 58, tapi sebelum batas 58 sudah dikaryakan, ditempatkan di dinas-dinas seperti di mana ada 9 lembaga negara yang ditempati oleh
oleh perwira tinggi yang sampai sekarang dia pensiun di militer tapi tidak pensiun di pekerjaannya. Masih banyak, sekarang masih banyak sampai batas umur 50, 60, 61. Iya, sekarang. Hanya saya tidak tersalurkan, ya saya lebih baik ke bidang yang lain saja. Jadi lebih bermanfaat yang di bidang yang lain. Oke, dan wah menarik sekali ya. Dan itulah Pak Sobat Tirta, tadi kita sudah dengarkan sendiri dari Bapak Julius mengenai apa sih arti purnawirawan itu, dan sudah dijelaskan tadi ya, sampai kepada batas-batas umurnya juga pun detail sudah dijelaskan. Nah, saya ingin bertanya kepada ibu yang paling cantik nih ya. Wah. Yang paling cantik sendiri. Berdua lah ya. Iya. Masih muda. Sorry. Ya, Bukan gua nggak nganggap sih, cuma sebetulnya yang paling cantik ibu ya. Enggak, bilangnya ibu makanya dia. Ibu. Kalau sudah keluarga ya ini. Itu beda konteks Ya. Nah, dengan prestasi Bapak yang luar biasa ini sampai pada satu titik Bapak istilahnya punya gelar Brigadir Jenderal ya, luar biasa. Buat saya pangkat ya. Karena kebetulan adik bungsu saya itu adalah suaminya juga seorang marinir. Dan kadang-kadang saya suka bercanda sama adik saya bilang, kamu jadi istri tentara luar biasa ya gitu. Nah, saya ingin bertanya nih kepada ibu yang paling cantik nih ya. Itu tadi intermezzo. Bagaimana perasaannya sih ketika Bapak mendampingi Bapak selama ini sampai pada titik Bapak mendapatkan pangkat yang begitu luar biasa? Baik, terima kasih. Ditinjau dari sisi saya sebagai istri seorang TNI, untuk menjadi istri seorang TNI itu kalau dilihat di luaran sana mungkin enak ya, apalagi menjadi istri bangga gitu ya, bangga banget gitu kan biasanya gitu kan ya, dari akademi militer kemudian terus meningkat, tapi untuk sampai kepada titik puncak dan pensiun purnawirawan brigadir jenderal itu bukan suatu yang gampang. Karena pada saat kita menjadi seorang istri kita sudah istilahnya tekan kontrak. Nah, untuk menikah dengan Bapak atau dengan semua militer itu ada seleksi, syarat yang harus kita urus, mulai dari kita tes kesehatan, terus kemudian sampai mohon maaf secara medis juga kita diperiksa apakah kita perawan atau tidak, sampai sejauh itu. Terus ada surat keterangan harus bebas dari G30 SPKI, dan banyak persyaratan-persyaratan yang kita harus lewati, dan itu cukup rumit. Tapi pada saat kita sudah dianggap layak, bukan hanya atas dasar cinta, tapi harus lulus seleksi ya tentunya. Itu untuk istri ya, untuk pendamping lah kira-kira ya. Untuk prianya juga pun sama nggak? Oh tidak, karena kan mereka yang mereka yang akan menikah dengan kita. Jadi kita yang mau masuk dalam dunianya militer, jadi kita yang perlu mengikuti aturan dan persyaratan. Habis itu kita sampai si detail itu ya. Wah, luar biasa. Kita kemudian menghadap komandan komandan satuan yang secara langsung, habis itu naik lagi ke komandan korem, habis itu sampai ke tingkat panglima. Dan itu kurang lebih kalau memang nggak ada kendala bisa 6 bulan. Awalnya stres nggak sih, Kak? Lumayan. Karena begini, jadi seorang istri TNI, banyak banget persyaratannya. Kita pikir bahwa selama ini kita pikir bahwa image kita ya, kalau istri seorang istri yang istilahnya punya suami TNI itu biasanya kan, gimana sih gitu kan, gagah gitu kan, disiplin banget gitu. Tapi saya juga baru tahu, ini artinya pengetahuan baru juga bahwa ada untuk syarat-syaratnya itu ternyata ada juga, dan itu detail banget gitu kan. Waduh, itu ibaratnya kalau istilahnya kalau Bapak mendapatkan pasangan itu bukan kaleng-kaleng lah itu memang benar-benar yang istilahnya pasangan yang luar biasa yang sudah diseleksi habis gitu kan. Gitu loh. Jadi gimana, Kak? Kemudian juga mungkin latar belakang pendidikan juga tidak menjadi suatu persyaratan, tapi pada umumnya mereka yang dari Akmil itu mereka akan melihat calon istrinya ya, istilahnya bibit bebek. Karena bibit apa? Bobot Sebagai pendamping di saat suami terus naik karirnya, sementara kalau kita basicnya nggak punya dasar pendidikan, kita nanti akan ketinggalan. Kecuali mungkin kita harus terus belajar, tidak juga membatasi bahwa kalau nggak berpendidikan, tapi rata-rata pada umumnya mereka akan mencari yang seimbang dan selevel, karena itu karena pada saat suami kita naik karirnya, jabatannya, pangkatnya, di situ kita juga harus mampu memimpin ibu-ibu.
Jadi misalnya kita suami ada memimpin anggota 400, mungkin kita separuhnya yang berkeluarga 200. Kita harus bisa mendidik mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka dengan situasi, dengan isu-isu yang sedang berkembang. Jadi kalau kita tidak mempunyai kemampuan atau dasar akademik, kayaknya sulit juga. Setuju banget, karena memang namanya. Saya tambahkan begini, kita kan jenjang karir kita yang dari Akmil itu kan sudah jelas ya. Pertama kali dari komandan pelton, komandan kompi. Komandan pelton itu hanya 35 orang, 36 ya. Komandan kompi lebih tinggi lagi, 100 lebih kan? Terus kemudian nanti komandan batalion itu sampai 700 sekian. Wow. Jadi itu tadi yang ceritain mencari istri bukan sembarangan. Contohnya cari yang sembarangan, tidak. Kita harus mempersiapkan, harus bisa mendampingi kita jadi partner. Nggak bisa contohnya kita jadi pemimpin di situ, terus istri kita nggak ada kemampuan untuk memimpin. Ini nanti merepotkan gitu. Makanya dengan sendirinya kita milihnya itu memang harus selevel lah, supaya kita bisa saling mendukung. Apa yang disampaikan tadi itu ya. Nah, nanti yang cerita bagaimana kita akan menyaksikan selama 16 bulan saya di Aceh itu seluruh anggota itu keluarga dengan bapak-bapaknya yang hanya sedikit itu peran ibu itu yang luar biasa di situ. Itu kalau kita nggak mempersiapkan istri dengan kemampuan, dengan ilmu yang mencukupi, wah ini pasti akan bermasalah gitu loh ya. Repot. Dan saya setuju tadi sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa mengenai memang kita harus punya wawasan, karena begini, apalagi Bapak seorang pemimpin dan nantinya akan Ibu juga akan terjun juga menjadi seorang leader di tengah-tengah istilahnya bawaan anak-anak buahnya kan. Jadi memang kalau kita tidak punya wawasan yang luas, itu akan sulit sebenarnya. Bahkan nanti ya namanya kita leader, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan berada pada posisi di mana kita harus bisa mengayomi mereka. Betul. Ya, kan? Saya tambahkan lagi ya, contoh misalnya kalau kita mempunyai basic pendidikan, anggota kita bukan berarti dia di bawah rata-rata pendidikan pada kita yang sebagai pimpinan. Contoh, mereka juga banyak yang S1, S2. Kalau kita nggak punya basic, kita bisa dibohongin habis. Bisa dibohongin, bisa. Kejadian. Jadi pada saat mereka mau beralibi, kita nggak bisa dibohongin, karena kita sudah melewati itu semua. Betul. Nah, makanya itu nilai poin yang paling penting, bahwa kita pun harus mengalami apa yang namanya pendidikan. Sehingga pada saat kita memimpin, bukan cuma 30, pada saat menjabat saya langsung pas kebetulan dipercaya jadi istri Danyon, jadi nggak mudah komandan batalion itu. Jadi ya puji Tuhannya, saya juga Tuhan kasih berpeluang untuk berpendidikan dan banyak belajar tentunya ya, tidak stuck di situ, tapi terus mengembangkan diri dengan berbagai macam pendidikan, gitu aja sih. Oke, sebelum nanti saya masuk ke pertanyaan dan Bapak akan menceritakan bagaimana pengalaman di Aceh yang serunya. Dulu ini karena ini sebenarnya kisah ini adalah kisah yang ditunggu-tunggu sama kita ini ya. Nah, pengen tahu? Sebentar, tahan dulu. Saya ingin bertanya lagi dulu nih ke Ibu nih. Bapak ini kan seorang anggota TNI. Ya, kita tahu lah kalau pemikiran kita orang masyarakat pada umumnya tahu bahwa seorang TNI itu adalah seorang yang istilahnya tugasnya untuk membela negara, dan tentunya akan ditinggal nih pada saat negara lagi membutuhkan, ya kan, dalam keadaan genting, pasti beliau yang dibutuhkan, TNI yang dibutuhkan, yang harus berdiri pada garda terdepan untuk melindungi negara kita, bangsa kita. Nah, pernah nggak Kak ditinggalkan? Perasaannya gimana sih kalau tinggal ini sama pasangannya ini? Dia langsung tenang. Yang pertama, waktu saya nikah dengan Bapak di tahun 1993, tanggal 23 Mei tentunya ya, itu awal mula dari saya dari lahir besar di Papua, terus kemudian pindah ke Jakarta, itu juga udah cukup stres karena dengan lingkungan yang baru, kemudian cara tata tertib, budayanya, makanan juga bisa salah satu. Tapi saya akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang istri TNI kan. Nah, di situ kita masih tinggal beberapa hari, terus masih bisa ketemu, dan di satu titik di mana dia mendapatkan jabatan sebagai komandan batalion, nanti akan dibahas nanti, ini hanya sedikit saja. Saya ditinggal full selama kurang lebih 16 bulan. Wow. Dan itu tanpa bisa bertatap muka sekalipun.
tanpa bisa komunikasi pun kalau signalnya zaman dulu baik, kalau mereka ada di posisi kota. Itu dan tahun berapa, sorry? Itu tahun tsunami 2004. Ya. Oh, 2004. Ya, Okay. 2003 dari 2003 sampai 2004, dan pada saat itu di batalion kami ini tidak ada handphonenya masih yang jadul itu, dan harus menggunakan tambahan antena. Ya, ngebayangin gak sih? Dan kalau mereka di kota, kita bisa berkomunikasi kalaupun signal saya bagus. Atau bagian gini, di kantor gini baru nyambung ke saya gitu, zaman itu ya. Dan itu cukup sangat dilema banget, karena apa? Saya waktu itu belajar jadi seorang pemimpin, memimpin ibu-ibu sekitar berapa? 200 ya? Ibu-ibunya yang 200 orang yang notabene mempunyai latar belakang karakter yang berbeda, latar belakang pendidikan juga berbeda. Dan itu memang suatu beban yang cukup luar biasa, tetapi ya satu sih, dasarnya kita juga harus mendekatkan diri pada Tuhan. Dan karena kulit sama dilihat, tapi rambut juga sama, tapi hati manusia sejengkal sulit ya kita dalami. Ini sebentar. Ini kata-kata yang paling powerful nih ya. Coba ulang lagi sekali lagi tuh, kayaknya bagus banget tadi itu. Rambut sama hitam. Rambut sama hitamnya, kulit sama boleh, mungkin sama ya. Sama putih. Ya. Tapi hati manusia yang hanya sejarak sejengkal itu sulit kita untuk mengerti. Karena apa? Untuk itu kita harus belajar. Kalau kita nggak kuat, kita minta tuntunan Tuhan untuk menuntun gitu. Dan saya banyak banget problem pada saat saya memimpin tanpa suami, diperhadapkan dengan berbagai karakter, berbagai tingkah laku yang kadang-kadang cukup membuat kita rumit. Tapi kembali lagi saya bilang, Tuhan, kalau pada saat sudah nggak bisa banget, Tuhan saya nggak mampu, tolong saya, bimbing saya agar bisa memutuskan sesuatu yang baik dan tepat. Wah, kita berikan aplaus dulu dong. Karena benar juga sih, buat saya sih tidak gampang ya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin itu memang tidak mudah. Tentu banyak banget. Kadang-kadang begini ya, kadang kita ya diperlakukan, kadang walaupun kita pemimpin itu sebenarnya bukan bos sebenarnya. Kalau saya mengartikan pemimpin itu sebenarnya bukan bos. Pemimpin itu adalah pelayan sebenarnya. Jadi kita ini sebenarnya ya bolehlah dibilang leader, tapi sebenarnya enggak juga. Berat banget, dan apa yang dihadapi sama ibu itu memang luar biasa. Untuk bisa memimpin berhadapan dengan 200 sekian orang. Waduh, itu kalau tidak punya emosi yang stabil, kalau tidak, apalagi sorry ya, orang timur lagi kan, woi, kalau dipancing, Jadi kita ada trik, ada ilmu yang kita gunakan pada saat memimpin ibu-ibu itu seperti ilmu layang-layang. Kalau dia ini kita lepas, tapi kalau dia melanggar kita tarik pelan-pelan sehingga tidak langsung frontal gitu, kita galak, nggak bisa juga karena kita memimpin ibu-ibu tuh punya perasaan. Jadi kita tarik ulur. Ya, bagaimana memanage hati sih cenderung ke hati. Betul. Serba salah juga kan masalahnya gitu. Jadi leader memang serba salah juga. Kita mau marah takut mau diem juga pun, tapi kesannya tidak terlalu mendidik dia juga. Jadi memang serba salah. Jadi memang jadi pemimpin itu memang gak mudah. Dan suatu saat kalau kamu jadi pemimpin, kamu harus punya emosi yang stabil. Ya. Jangan tiba-tiba langsung gitu kan. Wah, kacau dunia persilatan. Wah, ini seru banget nih ya Sobat Tirta ya. Karena buat saya cerita-cerita seperti ini, pengalaman-pengalaman hidup seperti ini yang sangat menginspirasi ya. Dan tentu mungkin Sobat Tirta di luar sana juga punya cerita yang mungkin mirip-mirip case-nya ya. Tapi pada dasarnya memang semua cerita itu tentu sangat menginspirasi kita semua ya. Wah, dan luar biasa. Nah, kita langsung masuk saja ya, nggak usah terlalu lama. Karena sebenarnya kita undang narasumber ke sini, kita pengen dengar cerita yang paling menarik ini sebenarnya ya. Wah, langsung saja nih. Nah, saya tanya kepada Bapak nih, apa sih yang terjadi saat itu di Aceh pada saat Bapak memimpin pasukan dan tiba-tiba 2003 itu kita tahu musibah itu 2003 2004 itu kita tahu semua bangsa kita itu dilanda satu, boleh dikatakan musibah lah ya, bencana alam ya, bencana alam, karena saat itu kita dihadapkan dengan tsunami yang mega dahsyat luar biasa pada saat itu, dan tentu kita tahu korbannya tidak sedikit, banyak banget yang meninggal, bukan cuma nyawa tapi kerugian material dan banyak lagi. Apa yang terjadi saat itu? Oke. Sebelum saya bicara ke sana ya, mungkin saya jadi menjabat komandan batalion itu 744 itu ada di Kupang. Tadi istri saya sempat di Kupang juga ya? Ya, tidak menjelaskan secara spesifik. Jadi kita tugas di Kupang itu mulai tahun 2000
2003 saya dikasih kesempatan untuk menjabat komandan batalion. Saya persiapkan anggota saya, dan yang saya berangkatkan itu bukan hanya satu agama saja, tidak, kita nggak kenal agama seperti itu. Kita netral ada agama Islam, Kristen, semua kita kumpul di situ, kita berangkat dalam satgas. Kurang lebih ada 430 orang yang saya bawa. Wow. Itu saya berangkat kalau nggak salah bulan Mei 2003. Saya berangkat naik kapal, perjalanan kapal saja itu kurang lebih 2 minggu dari Kupang sampai ke Belawan. Turun Belawan, kami naik truk itu lewat Danau Toba itu sampai Subul Salam Aceh Selatan, barulah sampai saya di Nagan Raya. Saya pertama tugas di sana Nagan Raya, kurang lebih 5-6 bulan lah di situ, di satu kabupaten itu. Tapi dalam penugasan itu yang teringat saya waktu orang tua saya memberikan pesan itu tahun 2003 ya. Itu jangan lupa kalau kamu tugas operasi selalu aplikasikan Mazmur 91. Jadi kalau lihat Mazmur 91 di situ, kalau nggak salah perikopnya dalam lindungan Allah. Dan saya waktu itu hafal banget itu. Jadi ayat 1 itu jadi udah jadi ayat yang inilah ya, ayat hafalan lah ya. Terus kemudian anak-anak yang agama Kristen saya siap perintahkan suruh hafalkan itu. Dan luar biasa, selama 4 bulan pertama itu kita tidak pernah korban, bahkan kita bisa menurunkan banyak gerombolan ya, banyak gerombolan yang sesungguhnya gini. Gerombolan di sana itu juga masyarakat yang mungkin mudah sekali dipengaruhi, sehingga dia keluar dari kumpulan masyarakat, ya, sehingga dia menentang pemerintah. Itulah yang kita ajak dia untuk turun begitu. Dan langkah-langkah yang berikutnya yang luar biasa, karena saya diberikan bekal Mazmur 91 itu saya harus aplikasikan. Kalau kita berbaik sama orang ya, kalau kita dekat sama Tuhan itu kan ada perlindungan luar biasa. Ya, 6 bulan pindah di situ, terus kemudian saya pindah ke Aceh Barat. Aceh Barat itu pasukan itu bukan 430 itu satu tempat, tidak. Kita ditaruh di tiap-tiap pos. Di tiap-tiap pos itu paling maksimal itu 13-14 orang. Bayangin 13-14 orang, jarak satu dengan satunya itu kalau jalan kaki itu bisa 5-6 jam. Itulah yang pentingnya kedekatan kita sama Tuhan itu harus kita baik kedekatan kita sama Tuhan, kedekatan kita sama masyarakat itu harus kita jalin. Dan puji Tuhan selama pindah dari Nagan Raya ke Aceh Barat, terus kemudian ke Aceh Jaya itu sampai berakhir di situ 16 bulan itu, saya sesungguhnya harus dijemput itu 12 bulan. Berarti kalau bulan 5, bulan 6 2003 saya sesungguhnya harus dijemput itu di bulan 5 bulan 6 tahun 2004. Tapi karena pasukan yang akan disiapkan untuk jemput saya itu belum siap, maka diundur sampailah di bulan Desember. Dan saat itu pasukan saya pindah dari Aceh Barat ke Aceh Jaya. Jadi ada tiga kabupaten saya itu. Itu sama tempatnya juga tersebar, bukan satu kelompok begitu. Dan luar biasanya pada saat itu, dan anggota saya di sana 430 orang itu, yang korban itu hanya 3 orang. Itu pun semuanya melanggar perintah saya. Contoh, nggak boleh nyebrang sungai. Dia nyebrang sungai, padahal sungainya itu kan sudah saya karakteristik. Jadi kalau kita mau tugas operasi kan kita bisa lihat, oh sungai ini nggak boleh dilewatin. Terus daerah-daerah ini kalau dilewatin kita harus body system. Nah, kalau kita tidak body system pasti ada korban. Ya, contoh yang korban pertama itu karena tidak boleh naik mobil, dia naik mobil. Kan tugas operasi nggak boleh naik mobil, kita jalan kaki harus body system itu bisa 3-4 orang begitu. Jadi nggak boleh kita jalan sendiri. Nah, itu dia jalan sendiri naik kendaraan, diadang dan meninggal, ya. Terus berikutnya lagi setelah sekian bulan, mungkin 5-6 bulan itu dari kejadian itu sama, jangan nyebrang sungai ini. Dia nggak tahu kenapa alasan dia nyebrang langsung terbawa arus, meninggal di situ. Ya udah kita pulangin aja dia. Kan itu satu risiko. Kita pemimpin nggak boleh
boleh menghindari risiko itu. Tapi langkah-langkah untuk menghindari itu sudah kita sampaikan. Yang terakhir lagi mengamankan orang yang dicurigain itu nggak boleh naik mobil bak terbuka, nggak boleh. Oh, dia naik mobil bak, dia belakangnya menghadap ke dalam, ya ditembaklah, dia punya ketiak tembus sampai sini, matilah dia. ini rata-rata yang meninggal pada saat itu adalah semua rata-rata meninggal tidak patuh dalam aturan. Singkat cerita, pada saat di bulan Desember 2024 itu tanggal 2004 itu 2004 itu tanggal 19 kita dapat perintah untuk ditarik. Ya, terus kemudian ada pasukan yang baru datang, saya serah terimakan pos-posnya itu, terus saya berangkat sama-sama ke mana? Ke Banda Aceh. Nah, sesungguhnya saya harus pulang itu tanggal 22 sebelum itu, tsunami itu? Sebelum tsunami itu saya sudah dijemput. Okay. Tapi karena tsunami itu kalau nggak salah tanggal 24. Ya, 24. Natal itu ya, pas Natal ya. 26 Desember. Nah, 24 atau 26? Setelah Natal. Oh, setelah Natal berarti. Ya. Oke. Jadi saya kumpulin semua tanggal 19, saya berangkat ke sana sampai di Banda Aceh itu. Ya. Saya ditaruh di mana? Di pelabuhan karena nggak ada tempat yang bisa menampung sekian banyak itu. Saya taruh di pelabuhan, anak-anak bikin tenda-tenda di situ. Terus kemudian datang pemimpin staf itu, dia bilang sampaikan tidak jadi pulang tanggal 22. Itu kan tanggal 20 saya datang situ. Nanti dijemput tanggal 26. Ya udah, berarti kita sampaikan teman-teman anak-anak bulan, ayo kita rayakan Natal di sini. Rayakan Natal. Kita rayakan Natal setelah Natal tanggal 25 kita bawa yang Katolik ke mana Banda Aceh, yang Kristen saya kumpulin aja, kita nyanyi sih, karena yang Kristen kan paling banyak di situ. Nggak mungkin ada gereja yang mampu nampung itu. Ya kita buat sendiri aja. Setelah itu kita makan-makan. Kita bilang nanti kalau tanggal 26 sore sebelum ada penjemputan kita adakan pesta lagi di sini, merayakan Natal kedua, baru kita kembali. Nah, ini rencana manusia. Yeah. Tapi Tuhan punya rencana berbeda. Yeah. Jadi pagi-pagi jam 8 itu, jam 8 kurang seperempat itu, ada perintah kita harus apel untuk pemberangkatan sore harinya untuk berangkat. Jadi jam 8 lebih seperempat kita sudah ada di lapangan begitu. Kalau dengan laut itu kurang lebih ada 100 meteran lah dengan laut. Kita baris itu persiapan sambil nunggu inspektur upacara datang ke mana, ke tempat upacara itu. Itu 8 lebih 20 atau 30 itu. Wah, itu namanya goyang itu, karena titik goyangnya kan dekat sekali di Semeru. Ya. Itu goyangnya luar biasa itu. Itu hampir sama seperti yang kemarin kejadian yang di Turki itu ya. Itu goyangnya itu, waduh, ini dinding-dinding itu bunyi begitu kan. Kita jongkok, kalau kita berdiri kita gini-gini kan. Kita jongkok semua gitu, jongkok semua. Kurang lebih seperempat jam itu saya bilang sudah tenang kan, akhirnya ayo kita bangun lagi, kita persiapan lagi, saya bilang itu. Nah, pada saat kita persiapan itu kurang lebih 5-10 menit itu. Orang yang di pantai, kan ada anggota saya yang di pantai itu. Dia teriak, air surut. Kita ini kan tidak pengalaman tsunami. Kalau kita tahu tsunami kita lari, ini kita nggak tahu. Air surut. Jadi posisi saya di lapangan itu ada kurang lebih 20 meter itu ada dinding pelabuhan. Dinding pelabuhan itu kan karena masuknya itu kan dari pintu kan, berarti dinding itu aja membatasi dalam pelabuhan dengan luar pelabuhan. Itu nggak ada yang lihat kalau ada air yang tinggi sepohon kelapa kurang lebih hampir 10-12 meter gitu. Nggak kelihatan. Yang lihat itu yang saya, karena saya itu komandan yang ada di depan menghadapnya ke laut. Saya lihat itu hanya putih buaya aja. Setelah air kena di dinding itu, terus riaknya naik ke atas itu, itu baru air. Saya bilang bawa perlengkapan senjata, lari. Saya lari. Jadi dari posisi saya sampai ada di kurang lebih 750 meter itu ada bukit. Bukit itu sorry Pak, berarti pada saat itu Bapak posisinya agak sedikit jauh dari laut? Tidak, 100 meter. 100 berarti dekat sekali. Iya, 100 meter.
itu dengan dinding pelabuhan itu 25 meter. Bayangin tuh kalau air udah mukul situ kan berarti tinggal deket aja, tinggal 20 meter. Itulah sesungguhnya firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 1-2 disampaikan ini. Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 ayat 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan Allah dan bermalam dalam naungan Maha Kuasa akan berkata, tempat berlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai. Maka di ayat 7 disampaikan apa? Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, dia tidak akan menyentuh dan menimpa kita. Di ayat sebelahnya apa? Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan. Ya saya nggak tahu waktu itu mungkin Tuhan merintahkan malaikat-malaikat itu untuk melindungi. Ini prajurit yang setia sama Tuhan, mungkin seperti itu, dilindungi. Jadi posisinya kalau tegak lurus, ya itu kalau tegak lurus itu dengan bukit itu 750 meter. Tapi kalau saya lari ke sini agak sejajar dengan dengan ombak, pasti mati semua. Kita larinya miring, kita ada jalan begitu kita naik, itu banyak yang hidup. Jadi hanya 5 orang korban. Sedangkan kalau saya posisinya saya ada di sebelah kiri, kalau saya ikutin jalan seperti ini, teman-teman yang lebih banyak ini, mungkin saya mati. Tapi saya lari ambil keputusan, saya lari tegak lurus. Tegak lurus itu ada mungkin hanya 30-40 orang lah ikut saya itu. Itu di masyarakat sana kan rumah itu pagarnya itu pagar kawat duri itu. Kawat duri itu yang kawat putih yang ada durinya melingkar-melingkar itu kan. Itu saya temukan pada saat air sapu saya itu, terus kemudian air surut, itu saya baru cari-cari anggota kena timpa tembok, itu saya angkat, ya. Itu ada 5 orang yang meninggal pada saat itu. Terus ada yang anggota saya temukan itu di lehernya itu sudah kena kawat nih. Jadi dia posisi jongkok begitu, ini kawat. Jadi dia mungkin pada saat itu dia nggak bisa lompat mungkin ya. Mutar gitu, kena air itu. Tergulung. Ada yang saat itu saya temukan, ada yang dia peluk pohon pisang. Dia masih pohon pisang, airnya sudah nggak ada, tapi masih pohon pisang begitu. Saya bilang gini, bangun. Iya komandan, dia bilang itu saya angkat begini, itu sudah nggak bisa apa-apa dia. Saya angkat baru takut, baru siap udah gitu. Jadi banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi di sana. Itulah karya Tuhan. Kalau kita mendekat sama Tuhan, kita imanin Mazmur 91 itu pasti akan terjadi. Dan pada saat itu yang luar biasa itu begini. Ini pasukan kan posisinya melintang begini sejajar dengan pantai karena posisi lapangannya sedikit pantai. Saya dibentuknya begini. Nah, di sebelah sini ada jalan gitu. Nah, saya itu posisi di sini. Jadi pada saat kita lari, itu di tengah sini tuh ada yang istrinya pendeta namanya Goliat. Itu ada, dia dengar teriakan anak-anak kecil itu, dia bilang, "Bapak, jangan lari ke saya," dia bilang, "jangan lari ke sana, lari ke sini." Dia angkat itu, dia bilang, ikut saya. Dia lari ikutin jalan itu. Anak kecil itu yang kasih anak kecil itu. Nah, waktu itu anak kecil itu diangkat sama dia, menaikkan, kayaknya anak kecil kan, diangkat sampai di makam di atas bukit itu, kurang lebih hampir 500-an itu, karena masih ada puncak lagi. Taruh di situ, terus kemudian dia panggil teman-temannya, ditarik lagi, udah nggak ada anak ini. Nah, saya pernah tanyakan salah satu Pak Pendeta waktu saya tugas di Palembang, "Pak, saya mau tanya, ini siapa sebenarnya?" Itulah sesungguhnya malaikat-malaikat Tuhan yang ingin melindungi umatnya untuk terhindar dari seperti itu. Nah, ini hal yang luar biasa. Jadi kalau kita mendekatkan diri, kita percaya, kita imanin kebenaran firman itu yang menyelamatkan kita. Ya. Seru. Saya sebenarnya ingin dengar lagi ini. Nah, tapi tahan dulu Pak. Saya ingin nanya dulu nih sebagai seorang istri dia yang mendampingi Bapak, dan pada saat itu sempat terpisah dengan Bapak karena tugas, dan pada saat kejadian tsunami itu terjadi, perasaan istilahnya sebagai seorang istri gimana sih pada saat terpisah, lalu tiba-tiba sempat putus kontak juga, tidak bisa komunikasi juga, karena kan keadaan pada saat itu memang tidak bisa komunikasi sama sekali. Terputus ya.
Itu gimana perasaan sebagai seorang istri? Sebelum saya masuk ke situ, saya ingin lihat flashback dulu tentang selama waktu ditinggalkan tugas. Itu saya memimpin ibu-ibu untuk punya kegiatan sehingga tidak merasa waktu itu begitu lama, karena dengan adanya waktu yang lama tanpa kegiatan yang positif, pasti ibu-ibu masih muda soalnya. Jadi saya bikin beberapa peraturan, ibu-ibu tidak boleh pakai baju lekbong, terus kemudian untuk menghindari perselingkuhan, biasanya gitu kan, terjadi perselingkuhan. Terus saya memberikan aktivitas kegiatan olahraga seminggu 3 kali. Jadi 1 minggu itu saya isi dengan berbagai kegiatan dan saya ada di situ. Jadi bukan cuma ngomong, tapi saya memberikan contoh. Kemudian yang terpenting, saya mengajak ibu-ibu untuk beribadah. Menurut iman dan keyakinan masing-masing. Nah, kalau ibu-ibu yang Kristen tentunya saya ambil alih, biasanya saya pimpin atau saya undang pendeta. Yang Katolik pun begitu. Kalau yang Muslim, saya lihat mereka, saya panggilkan, ya udah undang aja ustazah atau ustadz supaya mereka dibina rohaninya. Dan saya mengajak mereka, mau Kristen maupun yang Muslim, mari kita puasa. Mungkin kalau yang Muslim Senin Kamis, kalau kita mungkin bisa puasa Ester. Terus mereka tanya, Bu, untuk apa? Pokoknya kita puasa. Pertama, karena jarak dan waktu misalkan kita sama suami. Dan suami kita taruhannya nyawa. Karena waktu itu Aceh kan lagi memang gencar-gencar dan ganas ya, bukan. Kalau kita banyak doa, masalah kita nggak ngerti, kenapa-kenapanya itu bukan urusan kita. Urusan kita taat, berdoa dengan iman kita masing-masing. Ayo kita berdoa. Ternyata di ujung-ujungnya kejadian tsunami itu baru ibu-ibu tuh mengerti manfaatnya. Ya Bu ya, untung ibu ngajak kita ibadah lebih banyak daripada hal-hal yang lain-lain. Kita tahu bahwa dengan demikian Tuhan itu melindungi suami-suami kita, gitu. Jadi peranan istri pada saat suami bertugas itu juga mempunyai satu nilai tambah yang luar biasa. Jadi kita jangan justru ke karaoke, nggak ada. Saya tidak melakukan itu dan saya tidak mengajarkan kepada ibu-ibu seperti itu. Kita lebih cenderung ke olahraga, ke pertemuan organisasi, dan ke ibadah sesuai iman kita masing-masing. Kalau untuk yang agama Hindu, kemudian di Batolen sebelah ada pura, saya arahkan mereka. Jadi pokoknya kita mempertebal iman kita, karena suami kita ini sedang bertugas dan taruhannya nyawa. Dan itu ada hubungannya ya. Jadi saya bilang, ibu-ibu, mari kita beribadah sungguh-sungguh dan percayalah pada saat kita menjadi istri yang menolong dalam hal berdoa, suami kita pasti dilindungi, dan itu terbukti. Yang harusnya mati ya, karena itu kan di pinggir pelabuhan, sangat dekat. Kita lihat di televisi porak-porandanya Aceh, tapi mereka yang justru di depan lautan ada perlindungan Tuhan. Dan pada saat kejadian itu sempat telepon sih, pada tanggal 26 Desember, saya juga open house di rumah. Saya open house di rumah batalion itu sama ibu-ibu. Saya bagi tugas, terima tamu. Tapi sempat telepon ya jam 8-an ya. Jam 8 habis itu mau telepon balik udah gak ada kabar. Nah, saya masih belum tahu juga kenapa gak bisa komunikasi. Singkat cerita, waktu itu komandan korem saya sedang mengadakan syukuran mau berangkat haji, naik haji ke Arab Saudi, dan dia mengundang kami. Nah, disitulah maghrib setelah maghrib lah ya, baru kita tahu bahwa di Aceh itu ada kejadian bencana alam tsunami yang akhirnya bukan acara syukuran jadi malah nangis-nangisan kan. Saya dihubungi udah nggak bisa, dan itu nggak ada yang bisa dihubungi satu pun, semua ibu anggota nggak bisa bapak-bapaknya nggak dihubungi, ini juga nggak bisa. Yang ada nangis-nangisan. Terus kita dengar nih ada yang meninggal, dan di antara 5 orang itu ada nama anggota sih yang namanya Julius juga, karena kan orang NTT kan hampir mirip-mirip, NTT, Papua mirip-mirip. Julius, Markus, nangis, Lukas, ya, nama Alkitab semua. Akhirnya saya nangis. Wakil komandan Kasrem lagi nih, kamu ngapain? Kamu jangan nangis, nanti anggotamu juga bingung. Istri komandan aja nangis. Loh, saya istri komandan tapi kan saya juga manusia kan gitu. Sampai saya digini-gini suruh sadar, kamu harus jadi contoh. Tapi ya nggak bisa dibendung, karena khawatir, karena sedih, bercampur aduk gitu kan, karena bingung, nggak, rasanya kok mulut pahit, udah nggak tahu lagi harus berbuat apa, karena betul-betul full 3 hari kita tidak bisa berkomunikasi. Yang ada hanya berdoa dengan nangis, minta Tuhan berikan mujizat. Singkat cerita, hari keberapa tuh telepon, kita seperti dapat rezeki dari surga yang turun. Terus bapak bilang gini, non, ini semua harta udah habis nih. Ini emas-emasnya, ini kan suka minta emas ya, jujur materi kan, belikan ini, itu sudah habis. Terus uang tabungan juga yang dibawa itu bukan apa-apa, itu di rezeki yang diterima mereka karena mereka berhasil, itu juga habis ditelan tsunami, karena nggak sempat ke bank waktu itu, udah mulai libur, ditaruh di koper plus emas-emas saya. Terus saya bilang, saya jawabannya gini, Pak,
apapun yang terjadi saya tidak apa-apa, itu harta masih bisa dicari. Tapi hadiah yang paling saya syukuri, hadiah terbesar dari Tuhan adalah Papa pulang dengan selamat, nyawa Papa terselamatkan. Itu aja sih. Jadi saya tidak berpikir enak nih, enggak, itu hilang bisa dicari, dan itu yang benar Tuhan gantikan satu persatu. Satu tambahan ya. Di breaking news itu saya dengar dari teman-teman itu breaking news itu hilang. Satu batalion yang saya punya itu bilang 744 batalion itu hilang, habis. Di berita. Iya, berita. Sampai hari ketiga itu. Wow. Termasuk satu kompi, kalau satu kompi bener habis, kalau 744 yang sama-sama di pinggir kompinya ini tidak habis. Itulah cara Tuhan untuk melindungi umatnya kalau yang setia itu ya. Karena firman kan kalau di situ ada orang satu benar, maka semuanya akan dibenarkan. Oke, saya tambahkan satu lagi ya. Pada dua juga tidak apa-apa. Nanya perasaan. Nah, pada saat korban tsunami evakuasi, ya yang meninggal duluan kan diterbangkan. Itu tentunya saya sebagai istri komandan saat itu harus menenangkan hati ibu-ibu yang ditinggalkan suami. Dan itu resikonya tinggi banget, karena apa? Mereka nggak terima. Dan ada salah satu ibu yang saya tidak sebutkan namanya, anggapnya ibu ini, dan dia marah, istri seorang perwira marah. Kenapa kok suaminya dia yang diambil? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak bapak-bapak ini, kalau ibu ini? Dan akhirnya timbullah konflik di antara ibu-ibu. Loh, kok gitu? So, akhirnya kita, ayo ibu-ibu sini kumpul, kita bujuk dia, kita berikan dia hati yang tenang, berikan kekuatan, ya. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesabaran. Tapi karena mungkin ibu ini stres, malah yang ada dari mulut itu maki-maki. Kenapa hanya suami saya? Kenapa nggak suaminya ibu-ibu? Terus saya menenangkan dia, tapi ya namanya karena stres sempat dicakar juga di sini gitu. Itu resiko. Itu salah satu resiko dari kita sebagai istri komandan untuk menenangkan hati ibu-ibu gitu. Jadi memang gak mudah lah, gak seperti yang dilihat orang-orang, banyak banget konsekuensi yang kita harus lewati dan tanggung jawab. Wah. Nah, itu kan Sobat Tirta sudah mendengarkan kan cerita sendiri langsung dari Brigadir Jenderal Bapak Julius Jayanto ya, yang akhirnya mengalami sendiri kejadian saat di Aceh tsunami itu ya 2004. Wow, ini cerita ini sebenarnya sangat luar biasa ya. Karena buat saya kadang kita cuma hanya dengar lewat TV atau lewat orang yang, tapi yang mengalami ini yang sebenarnya dia mengalami proses itu yang buat saya itu luar biasa. Karena ini masalah nyawa, mempertaruhkan nyawa ya. Harta bisa dicari, apapun itu bisa dicari, tapi kalau nyawa sudah tidak bisa. Dan ini TV Tirta yang pertama kali. Dan TV Tirta pertama kali nih. Merdeka. Ada dulu pernah mau diundang tapi kita belum sempat. Betul, karena dulu kita sebenarnya pernah mengundang, cuma memang nggak sempat. Karena TV Tirta ada beberapa TV di Bandung mau ngundang, tapi bapak yang waktu itu nggak Nah, bisa. ternyata ada beberapa media juga yang ngundang. Dan inilah yang puji Tuhan kita yang perdana ya, yang mendengarkan cerita ini langsung. 2004 ke sekarang jadi berapa tahun? Udah berapa tahun? Udah panjang sekali. Udah 9 tahun. Tapi ini kesaksian yang luar biasa yang harus disampaikan. Betul. Dan itu harus dibagikan, karena itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Bisa menjadi kekuatan juga buat orang lain ya. Nah, kalau saya bisa katakan ini semacam the second chance ya, kesempatan kedua. Bapak bisa berada sampai bisa menghirup udara sampai saat ini. Saya bisa bilang bahwa ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Ya, karena memang dalam situasi itu kalau Bapak salah melangkah, kayak tadi bilang, harusnya kalau saya ikut yang rame-rame, pasti saya sudah tidak ada. Tapi saya percaya bahwa pada saat langkah itu pasti Tuhan yang pimpin. Saya percaya banget. Karena seperti yang ayat kutipan tadi di Mazmur 91 ayat 1 dan 2, itu bagus, itu keren banget ya. Terus dilanjutin lagi dengan ayat yang ke-11 bahwa walau 1000 apa tadi? Rebah di sisimu. Ayat 7, 1000 orang rebah di kirimu, 10.000 di belakang. Itu keren. Dan itu yang menjadi pegangan beliau pada saat itu. Nah, kalau boleh saya tanya lagi nih Pak, di kesempatan kedua yang Tuhan sudah berikan ini, menghirup dengan kesempatan hidup yang kedua ini, apa yang ingin Bapak lakukan di kesempatan ini kedua ini? Makanya kita setelah purna ini, saya sepakat dengan istri saya, kita hidup untuk melayani saja. Makanya kemarin 2 tahun yang lalu ya, kita ambil keputusan. Ya keputusan itu saya ambil tidak berat lah, karena saya bilang begini, hidup untuk orang lain lah, begitu ya. Makanya pada kesempatan itu saya
ambil keputusan untuk ambil sekolah teologi ya. Oh, Kenapa seperti itu? Karena kalau kita nggak dibekali dengan kebenaran firman yang sungguh-sungguh, ajaran sekarang ini kan ajaran banyak yang yang sesungguhnya benar tapi bisa diisi yang tidak benar sehingga kita salah melangkah. Betul. Kalau sekarang ini kita sudah tahu pokok-pokok kebenaran karena kita dari sekolah teologi yang punya akreditas A ya. Akreditas A karena di situ rata-rata banyak profesor, doktor semua di situ. Dan saya menggali meskipun dengan cara online kita menjalin komunikasi dengan para dosen ini dengan luar biasa. Dan semester ini kita lagi nyusun tesis. Lagi lagi tesis kan? Lagi nyusun tesis. Sama-sama tesis. Wah, dulunya udah keluar dari dalam penyusunan. Tapi kalau gue orang S1, S2 coy. Tapi bukan ilmu seperti itunya, karena saya mau memperdalami itu bagaimana memperdalami kebenaran firman dengan benar ya. Kita baca firman, baca Alkitab kalau nggak dibuka, disingkapkan cara-cara membukanya itu kita bisa salah mengarti, Kadang-kadang juga bingung. Salah interpretasi ya kan, betul. Saya setuju banget karena memang walaupun ini kita bicara bukan dari sisi orang Kristen lah ya. Karena kalau kita orang Kristen juga pun kalau salah menginterpretasikan setiap ayat dari Alkitab itu juga bisa bahaya gitu, bisa sesat juga sebenarnya. Maknanya jadi melenceng gitu. Termasuk kita ambil satu anak rohani ini juga kita bergumul. Oh gitu. Jadi kita ambil anak ini juga kita bergumul kurang lebih 1 tahun nih, gak dapat ya. Terus kemudian pada saat tertentu kita mau mendekati masa purna itu, ibunya telepon sama kita, ini gimana Bu, jadi nggak? Dia bilang udah kirim salah sih. Ya puji Tuhan sekarang udah 2 tahun lebih ya, 2 tahun. 2 tahun bersama kita, usianya 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Seorang anak laki-laki dari Kupang NTT. Ya, bukan dari keluarga dia, bukan dari keluarga saya, tapi dari orang lain. Ya. Yang membanggakan itu kalau kita tidur, anak itu tidur di dada gitu, aduh seperti anak sendiri. Iya, tadi saya ingin istilahnya ngupas sedikit soal yang tadi sekolah. Bapak ambil sekolah teologi ya, dan akhirnya memang itu bagus banget karena memang Alkitab sebenarnya kita perlu mendalami juga sehingga kita tidak salah menginterpretasikan. Sebenarnya tolak ukurnya sih sudah jelas ya, patokannya itu jelas. Karena saya sendiri juga pun pernah segala sesuatu itu kita tidak perlu mencari apa artinya itu. Tolak ukurnya sudah jelas. Alkitab itu adalah tolak ukur sebenarnya. Jadi semua sesuatu yang benar yang tidak benar semuanya ada di situ. Tolak ukurnya itu gitu loh. Jadi memang untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mendalami itu ya kita perlu sekolah, perlu lagi menggali ilmu tentang situ, dan itu luar biasa. Wow. Dan biasanya gini, seorang purnawirawan dalam tanda kutip yang sudah tidak aktif, istilahnya tidak aktif lagi di TNI, biasanya kan kalau udah masa-masa pensiun begini kan biasanya cuma kalau om saya soalnya dulu ada purnawirawan, biasanya cuma di rumah ngopi aja, santai gitu. Nah, kalau Bapak sendiri apakah di rumah juga ngopi santai, apa ada tugas lain atau agenda-agenda lain yang padat, semakin padat malah? Ya kita ada ngopi itu kan. Itu masa-masa santai lah. Tapi tetaplah kita kalau sudah purna, kita banyak istirahat itu justru mengundang penyakit. Malah mendatangkan penyakit. Ya. Jadi kalau biasanya pagi kita olahraga, kalau nggak ada kegiatan di kantor ya kita olahraga. Terus kemudian kalau sore ya kita duduk-duduk baca-baca, apalagi sekarang lagi nyusun tesis ya banyak baca buku nih, susun-susun nih. Jadi hampir sama lah kegiatan. Yang penting setelah purna itu nggak boleh kita istirahat lah. Kita tetap momentum kegiatan itu tetap dijaga sehingga kita tidak mengundang sakit. Biasanya kalau kita duduk aja kan sakit datang semua. Betul. Kita harus. Wow, itu luar biasa sekali karena di kesempatan yang kedua ini Tuhan memberikan kesempatan anugerah untuk bisa melayani lewat pelayanan beliau. Wah, ini dan itu buat saya tidak semua orang ya dalam tanda kutip itu, kalau buat saya itu semacam panggilan.
bisa melayani itu apa ya? Tidak semua orang bisa dapat kesempatan seperti itu. Tapi itu semacam panggilan kita, ya. Kalau saya melayani ya karena itu adalah bentuk ucapan syukur saya yang paling tertinggi kepada Tuhan sebenarnya. Karena saya bersyukur. Kalau saya tidak, artinya bukan melayani bukan karena saya hebat. No, karena saya terlalu banyak Tuhan itu baik sebenarnya dalam hidup kita yang tidak kita bisa bayarkan, kita tidak bisa kembalikan dengan apapun. Jadi itu sebenarnya bentuk ucapan syukur kita paling tertinggi kepada Tuhan, melayani Dia dengan pekerjaan Dia. Dan apa yang sudah diambil, apa yang sudah diputuskan itu adalah luar biasa, ya. Dan kita selalu doakan supaya Pak Julius dan juga istri bersama keluarga semua lewat kehidupan yang sudah Tuhan berikan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentu bisa menjadi inspirasi, dan cerita-cerita seperti inilah yang akan menjadi kekuatan bagi semua orang. Wah, ya kita beri aplaus dulu dong. Tessa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari tadi kayaknya tadi gue dari tadi gue cerewet banget ya. Kalau di TV gitu, gue suka cerewet. Banget, parah. Bawel ya. Ada mungkin yang mau ditanyakan ke Ibu atau Bapak, silakan. Mungkin dari sisi Bapak dengan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ada nggak sih di mana titik Bapak itu mau pengen menyerah aja gitu dengan kayaknya bukan panggilan kita. Karena kan hidupnya dipanggil ada terdepannya kan. Iya, benar. Ya, saya setelah kejadian yang tsunami itu justru saya lebih semangat malah ya. Iya, lebih banyak lebih banyak turun ya. Lebih banyak mengenal kebenaran, bahkan ada talenta-talenta yang sesungguhnya kita diberikan sesuatu oleh Tuhan itu. Kita justru perdayakan. Ya, contohnya rupanya ada talenta yang karunia yang diberikan sama saya itu kuasa doa. Ya, karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 kan disampaikan setiap orang yang menerimanya diberikan kuasa sebagai anak Allah bagi mereka yang percaya. Jadi kita percaya sama Tuhan, kita menerima Tuhan, ada Roh Kudus. Kenapa otoritas itu tidak diberikan? Ya, saya ambil contoh tadi tanyanya setelah ini apakah kita enggak, saya jujur lebih aktif ya. lebih aktif ya. Ini saya belajar bagaimana cara pengusiran roh jahat, bagaimana saya belajar mengenai, ya pokoknya belajar lah mengenai banyak itu. Tapi dalam hati saya begini, kapan kita mulai mulai belajar untuk mengusir roh jahat ini? Itu terbukti waktu saya di 2013 ya, di mana bayangin 2004, 2013 di sepanjang itu kita juga melayani ada beberapa kuasa yang Tuhan berikan pada kita pada saat kita berdoa. Ya, bagaimana kita berdoa sama teman kita pada waktu di rumah sakit, dia kena batu ginjal batu ginjal yang harus dioperasi. Kita ke Jakarta, terus kemudian bang ini ada teman kita masuk rumah sakit di Cikini, terus kemudian udah kita berdoa aja. Kita berdoa. Saya hanya bilang, kamu percaya sama Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan 2000 tahun lalu, sekarang akan terjadi untuk abang? Oh mau, saya bilang. Oke, kalau mau ayo kita berdoa. Saya bilang ayo kita angkat tangan. Saya waktu itu berdoa gini, di dalam nama Tuhan, saya sebutin namanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Mulut saya berkata batunya lumer, Tuhan berikan ginjal yang baru saat ini. Saya tepuk itu pinggangnya, ginjal yang baru ada di hambamu, tidak ada sakit penyakit dan seterusnya. Itu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu, hari Kamis kan kita selalu ibadah full gospel itu. Ibadah gospel, ketemu sama saya jam 6:30 lah malam itu. Dia jalan. Loh, bang, kok sehat? Kaget saya waktu itu. Bapak, saya tadi pagi di USG, makanya saya datang ibadah ini Pak. Di Bandung ini datangnya. Saya saya datang inilah, saya bilang, yang menyaksikan. Saya di USG Pak, sampai 3 kali. Batunya di ginjal nggak ada Pak. Tapi sudah lari ke kandung kemih. Saya bilang, menurut medis manapun nggak bisa batu yang utuh masuk di saluran ginjal terus kemudian kandung kemih, udah nggak mungkin itu. Tapi di foto ada, warnanya agak putih begitu. Tarik di situ di tempat parkir kan ada celah-celah mobil itu. Saya berdoa, Tuhan, ini hambamu, saya percaya batunya lumer dalam nama Tuhan Yesus. Singkat cerita saya naik, kita ikut ibadah, kita pulang. 2 minggu ketemu sama saya lagi,
Dia peluk saya keras-keras itu. Dia bilang, ini di kafe, jangan peluk-peluk gini. Bilang, Bapak, luar biasa Pak. Kenapa? Kemarin tadi pagi di USG, batunya tidak ada. Bayangin, batu yang kandung kemih itu utuh ya, pindah dari ginjal ke kandung kemih. Kita berdoa. Biasanya kalau batunya pecah, keluar di saluran itu kan sakitnya minta ampun. Itu lebih sakit lah pokoknya masuk di saluran itu kan. Nah ini tidak, jadi lumer itu kalau bahasa lumer itu seperti air lah ya, batu seperti air itu. Nah seperti itulah, kuasa seperti itu sesungguhnya setiap kita ada punya otoritas. Saya kembali lagi ke masalah pengusiran roh jahat tadi itu. Nah, ini adik saya juga sama pangkatnya, juga brigjen, waktu itu masih kolonel. Saya ada di mana, dia tinggal di mana, Padalarang, Kota Baru Padalarang. Dia baiklah sama kita ini. Jam 16:15 saya ke rumahnya, suaminya belum datang, kita ngobrol. Itu dia cerita sama istri saya, Mbak, saya selama tinggal di rumah ini, di rumahnya dia nih, antara jam 12 malam sampai jam 2 pagi, 12 tengah malam sampai jam 2 pagi itu, saya selalu kaki saya ditarik-tarik. Ada yang narik. Nah, dia pernah konsultasi sama pendeta, dia bilang usir dalam nama Tuhan Yesus. Tapi diusir tetap aja gitu. Masih nari. Tetap nari gitu kan. Nah, saya bilang gitu, oh iya nanti kita berdoa aja. Enggak begitu lama waktu saya ngomong nanti berdoa aja, suaminya datang dari pulang kantor masuk pakaian dinas itu. Dia bilang begini, Mas, di sini rumah saya itu bersih, nggak ada begini-begini. Oke. Saya hanya bilang gini, Dek, coba kamu naik ke atas, kamu ganti baju, terus kemudian kumpul di sini. Kurang lebih 1/4 jam dia ganti baju. Dia tadi marah-marah, kok dia turun itu bawa Alkitab, Mas, ayo berdoa. Tahu bahwa disitulah sesungguhnya Tuhan melihat saya siap untuk Gak mungkin saya bilang begini, oh nanti saya panggil pendeta ya, nggak mungkin. Saya percaya Tuhan izinkan pada saat itu terjadi, itu kita yang harus atasi. Nah di situ saya atasi. Saya bilang, udah kita berdoa, terus kemudian siapin baskom, kasih air, kasih minyak. Minyaknya bukan minyak urapan. Aku tak tanya, ada minyak Dek? Minyak urapan? Gak punya Mas, saya bilang. Udah, minyak sembarang saja. Adalah waktu itu minyak baby oil, baby oil hanya tinggal 1/4 itu. Ya udah Pak, kita taruh situ, kita berdoa, kita baca firman-Nya, terus kemudian kita urapi minyak, kita urapin air sebagai sarana gitu kan. Singkat cerita saya olesin semua di luar, di bagian bawah, terus naik tangga bagian atas, masuk ke kamarnya anaknya pertama. Anaknya itu duduk di meja belajar begitu, ada tumpukan tumpukan buku. Di situ Barbie itu kan bisa didudukin ya. Jadi Barbie itu kan kakinya bisa ditekuk ya, ditekuk terus kemudian dia begini bisa kan. Itu Barbie-nya itu gini. Duduk begini dia, duduk begini. Jadi setelah saya doa urapan di ruangan itu, masuk ke dia itu. Jadi pada saat saya mau doa ini, itu roh jahat itu punya kekuatan. Saya bilang ini, dalam nama Tuhan Yesus saya ikat kuasa-kuasa kegelapan, kita pegang begitu. Terus kemudian saya bilang sama anak ini, Kak, saya bilang ada plastik Kak. Oh Pak, plastik kresek Pak Ade ya. Kan dia karena adik panggil saya Pak Ade. Ada Pak Ade, kasihlah plastik kresek, kemasin plastik kresek. Saya bilang ini, dalam nama Tuhan Yesus kamu nggak boleh keluar, terikat sini, taruhlah di pinggang saya. Saya olesin semua ruang. Saya mau turun itu, saya tanya lagi dia, ada nggak lagi Kak? Saya bilang gitu, ada Pak De. Terus langsung saya tumpang tangan dulu sama dia, Tuhan, urapan kuasa yang baru, kuasa yang sama ada di anak ini. Anak ini ambil langsung. Jadi artinya apa? Artinya kita ini sebenarnya nggak boleh kalah sama kuasa-kuasa kegelapan, karena kita diberikan kuasa yang luar biasa. Diambil Barbie itu, saya ambil terus kemudian saya masukin. Sama aja sambil turun, terus saya bilang begini sama adik saya itu, Dik, ada nggak bak sampah? Ada Mas. Siapin koran dong, minta 1 koran 1 bendel nanti untuk media bakar, dibilang gitu. Ada Mas di depan. Terus kemudian saya bawa, saya lepasin koran itu, saya taruh, terus kemudian plastik ini yang ada Barbie-nya itu saya ikat, taruh di atasnya, baru tak kasih sisanya koran itu. Saya bilang ini, di dalam nama Tuhan Yesus pergi, dalam nama Tuhan Yesus kalah, bilang, saya bakar. Jadi kertas koran itu habis yang di atas turun sampai di plastik itu meledak. Itu
adik saya dari samping, "Mas, itu kenapa?" Saya bilang, "Aku kaget juga, meledak gitu kan." Itu baru sekali saya lihat. Padahal kalau kita penataran pengusiran setan itu disampaikan ada meledak, ada ini. Saya baru tahu di situ meledak. Duar, kaget saya itu bilang, kaget. Habis gitu, "Tenang, Dek, kuasa ini kalah," gitu bilang. "Oh, kalah." Makasih Mas, gitu bilang. Saya langsung bilang gini, "Masih ada lagi nggak?" Dia, "Ada Mas." Aku di mana? Di banyak gudang, juga ya. Di gudang. Dia bilang gini, pernah dikasih sama orang temennya yang pernah pulang dari Israel itu, Mesir itu ada hiasan gambarnya seping ya. Tahu seping ya? Seping itu seperti singa duduk tapi kepalanya manusia yang gitu kan. Terus bilang, "Wah, ini deh," saya bilang nih. Hanya waktu itu sesungguhnya bingkai-bingkainya harus tak bakar. Waktu itu saya bilang, "Sayang bingkainya ini kan, bingkai bagus kan." Tak lepas itu dari belakang pakunya itu saya remet begitu dalam nama Tuhan. Saya bakar langsung begitu. Itu sampai saya pelayanan itu sampai jam 10 malam. Saya pulang pagi-pagi jam 5 saya bilang gini, "Mah, coba telepon istrinya. Apa yang terjadi tadi malam?" Wah, luar biasa, Pak. Dia bisa tidur nyenyak dari jam 12 sampai jam 2. Bahkan dia di situ minta jam 2 berdoa sama Tuhan diberikan. Jadi seperti itu. Jadi kita ini sesungguhnya ada talenta yang sama. Itu dasarnya dari mana? Dari itu firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 itu nyata sesungguhnya. Otoritas pada saat kita menerima itu, Roh Kudus ada, kuasa ada, apalagi janji hidup kekal ada, janji keselamatan ada. Hanya bagaimana kita mau memanfaatkan itu. Hidup kudus ada di situ, tak bercacat ada. Maka di akhirnya kan supaya hidup kudus atau bercacat. Ya, kalau kita berbuat dosa, masih ada pengantara kita, yaitu siapa? Yaitu Yesus ya. Kalau kita berbuat dosa gitu, masuk ke kamar Tuhan, ampuni saya. Tapi jangan berbuat lagi, Tuhan ampuni. Ya. Gitu. Inilah yang kekuatan. Jadi artinya tadi pertanyaannya setelah ini, saya nggak, justru makin malah tambah banyak ya semangatnya ya. Makin semangat. Iya. Wah, kita beri aplaus dulu dong. Itu luar biasa ya, karena dengan istilahnya dengan pangkat Bapak yang Brigadir Jenderal ini, tetapi mau kalau melayani itu kan merendahkan diri sebenarnya. Merendahkan hati ya kan, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mau bisa berbagi dan melayani orang lain. Hanya sekarang setelah kita pindah di Rumpin ini kita terputus dengan teman-teman yang yang waktu ada di Bandung itu ya sekarang udah agak berkurang ya, karena nggak ada, mungkin terlalu jauh ya, padahal sebenarnya kita nggak ada jarak untuk itu kan. Kalau di telepon gitu kita selalu, terkadang kalau terlalu jauh kita video call, pakai doa video call gitu. Kita doa video call karena saya seperti begini, saya punya bapak rohani yang menguatkan. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri, kita harus hidup dengan istri harus tetap yang satu ya. Terus kemudian kita harus punya bapak rohani. Betul. Kalau kita nggak punya bapak rohani, ini nanti kita nggak ada saling menopang begitu ya. Jadi bapak rohani penting. Jadi setiap orang-orang percaya, andalkan kalau di situ ada Pak Pendeta, kita jalin komunikasi dengan Pak Pendeta supaya supaya salurannya ini masuk mantap lah. Oke. Nah, ini kita sudah dengar banyak banget tadi cerita dari bagaimana Tuhan menolong pas di proses di tsunami di Aceh, dan sampai saat ini beliau pensiun dan akhirnya memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dari semua yang sudah ada ini, saya dapat satu kesimpulan bahwa Tuhan itu memberikan kita satu proses. Sebenarnya itu untuk mendewasakan kita. Ya, tidak ada proses yang kita lewati lalu ujung-ujungnya itu menyesal. Enggak. Semua proses itu endingnya itu asal kita berjalan di dalam tracknya Tuhan ya. Kalau kita berjalan dalam tracknya Tuhan, itu pasti indah pada saatnya. Dan apa yang Bapak bisa saksikan pada saat ini adalah keindahan daripada proses-proses yang beliau hadapi. Dan inilah saatnya memang di istilahnya, kalau saya boleh bilang tadi bahwa itu kesempatan kedua bisa hidup ya. Itu adalah untuk memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan itu buat saya itu satu hal yang luar biasa ya. Dan ini akan baru perdana terjadi di Tirta ya. Di Tirta ya, luar biasa. Di TV-TV lain belum nih. Nah,
tanpa terasa kita sudah banyak mendengarkan cerita, kisah-kisah yang luar biasa tadi dari seorang Brigadir Jenderal Purnawirawan Bapak Julius Jayanto, dan berjuga dengan istri yang sudah, istri itu adalah penolong ya. Benar. Ya, jadi istri itu bukan apa bukan cuma pendamping, penolong sebenarnya. Jadi sebenarnya yang perlu ditolong yang ini ya. Sebenarnya kalau bukan pengrongrong. Nah, istri itu sebenarnya paling kuat karena penolong, arti kata penolong itu berarti saya yang ditolong, yang perlu ditolong gitu kan. Dan itu luar biasa. Tanpa pertolongan atau tanpa dukungan seorang istri, mungkin Bapak Julius juga belum tentu bisa berdiri sampai saat ini. Itu semua berkat dan anugerah daripada Tuhan. Dan karena kita sudah di penghujung daripada acara kita, itu biasanya ada closing statement. Nah, jadi untuk Sobat Tirta yang ada di luar sana, mungkin bisa memberikan closing statementnya seperti apa, mungkin motivasi atau dukungan seperti apa, silakan. Kita mulai dulu dari seorang istri yang luar biasanya. Wah, silakan. Oke, saya mulai memberikan kata-kata penutup. Wah, jangan pantun ya. Masak air. Ya, untuk menjadi seorang istri, saya ambil secara umum, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Betul. Ya. Karena istri diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu berdekatan dengan hati dan jantung, yang artinya perlu dilindungi oleh suami, perlu disayangi, dan istri otomatis menjadi pendamping dan penolong. Jadi biasanya seorang istri mampu menampung berbagai macam ujian dan persoalan, dan dia akan menjadi seorang pendoa, ya, dan dia akan mampu menyaring apa yang perlu disampaikan dan apa yang tidak. Dan seorang istri dikatakan setia bukan pada saat keadaan baik-baik saja, pada saat bahagia, pada saat happy, semua orang bisa seperti itu. Tapi pada saat dimana masa-masa mengalami apa yang namanya kesusahan, bukan hanya dalam hal materi, dalam segala hal, seperti kami seistri tentara pada saat ditinggalkan tugas, bagaimana mengatur segala sesuatunya dengan baik. Intinya, ayo kaum wanita yang merasa istri di luar sana, pemirsa, mari kita harus tahan banting, kuat iman, dengan satu cara untuk menguatkan iman dan harapan kita sesuai iman kita masing-masing. Tentunya kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena di saat kekuatan kita lemah, yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita hanya Tuhan. Untuk itu jangan pernah lalai, tetap semangat. Tuhan memberkati. Nah, itu luar biasa banget ya. Itu dari suara seorang istri. Suara istri. Suara istri. Ya, tadi kayaknya emosi apa? Bukan emosi, siapa namanya? Menggebu-gebu sekali ya menyampaikannya. Oke, closing statement kita langsung dengarkan saja langsung dari beliaunya, Bapak Julius. Mungkin mau menyampaikan kata-kata motivasi atau closing statement yang luar biasa bagi Sobat Tirta di luar sana. Ya, closing statement yang saya pakai adalah setiap kita adalah berharga di mata Tuhan. Yes. Ya, siapapun kita, ya, karena kita kan sudah diselamatkan, kita sudah dibekalin dengan talenta, dengan karunia-karunia yang luar biasa, mendekat sama Tuhan. Ya, Tuhan mau dari awal kita menerima kebenaran firman Tuhan Yesus ini, kita sampai akhirnya harus kita mempertahankan hidup kudus, hidup berkenan. Ya, jauhkan, kita jangan jangan sama dengan dunia ini, ya. Maka di firman rata-rata dunia ini menawarkan gampang percabulan, macam-macam. Yang pertama itu pasti percabulan, karena masuknya dosa itu dari situ. Ya, untuk itu dekatkan diri pada Tuhan, sering baca firman, jaring komunikasi. Kalau kita jatuh di dalam dosa, ada Tuhan Yesus yang dekat sama kita, tidak jauh-jauh. Kalau malu kita dengan di umum, kita masuk kamar, Tuhan ngeluh, Tuhan saya berdosa ini, dosa ampuni. Ya, kalau ada dengan istri kita, peluk, ampuni, saling memaafkan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita harus sempurna dalam Tuhan. Inilah ya. Jadi setiap manusia sangat berharga. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita buka diri. Ya. Pada kesempatan ini itu saja dari setiap kita sangat berharga di mata Tuhan. Wah, yeay. Itulah Sobat Tirta, luar biasa sekali ya. Kita sudah mendengarkan dua closing statement yang sangat powerful ya. Dan tentu
Misal di luar sana, Sobat Tirta di luar sana sangat terberkati. Saya percaya banget sangat terberkati dengan apa cerita yang sudah dibagikan pada siang hari ini dari seorang Brigadir Jenderal Purnawirawan Bapak Julius Wijayanto. Kita tutup dengan pantun kali ya. Mungkin kalau Itu ada tutup yang pantun, Bang. Oke. Boleh dicoba. Kebiasaan tutup pakai pantun. Iya. Oh, ada pantun. Boleh lah, saya Ya, kasih boleh, satu deh. boleh. Oke, sebelum Ya. saya tutup, saya kasih kesempatan satu kali Ini deh. pantun jadul sih. Wah, siap. Sesuai dengan umur kali ya. Ya, oh, Kalau Sesuai umur Iya. ya. saya masih muda ya, sorry ya. ya ini. Kalau ada sumur di ladang, Yap. bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita jumpa lagi. Cakep. Dan hanya di Tirta TV. Ya. Yeay. Jumpa lagi. Oke, baik, terima kasih sekali lagi buat hampanya beliau Bapak Purnawirawan. Brigadir Jenderal Purnawirawan Bapak Julius Wijayanto beserta dengan istri. Luar biasa, buat kami adalah ini satu kehormatan bisa hadir dan bisa berbagi cerita, tentunya yang dapat memberikan kisah-kisah inspiratif bagi Sobat Tirta TV dan juga saya secara pribadi juga pun sangat diberkati. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya mewakili semua tim media dan kru pada siang hari ini berterima kasih buat Bapak dan Ibu, dan juga terima kasih sekali juga buat host saya yang paling cantik ini. Terima kasih juga. Tesalonika Gitu ya. Hasugian yang sudah menemani ya. Iya. Jangan kapok ya. Baik, terima kasih juga buat Sobat Tirta TV yang ada di luar sana yang sudah menyaksikan kami pada siang hari ini lewat Tirta Talk Show, dan kita sudah mengangkat ya, kisah-kisah yang luar biasa, dan tentu di Tirta Talk Show berikutnya kita akan mengangkat terus kisah-kisah yang sangat menginspirasi bagi banyak orang dan juga bagi kita semua. Dan akhir kata, saya Hendrik Kaya pamit undur diri dan juga Tesalonika Hasugian. kami semua pamit undur diri dan sampai jumpa. Ya. Yeay.